masa dinasti Umayyah, umat Islam mencapai banyak kemajuan. Baik, saya kebanyakan kesimpulan dari kami, setiap pusat memiliki kontribusi uniknya dalam memperluas agama, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Islam. Di Mekah dan Madinah, Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan situs Masjidil Haram. Sementara Madinah adalah tempat kedua terpenting dalam Islam setelah Mekah. Keduanya merupakan pusat penting bagi Islam karena menjadi tempat bersejarah bagi peristiwa-peristiwa umat Islam. Baghdad adalah pusat intelektual dan kebudayaan Islam pada masa kejayaannya. Dengan perpustakaan Baghdad yang terkenal sebagai salah satu pusat pembelajaran Islam yang adanya. Mesir memiliki warisan keislaman yang kaya, termasuk Masjid Al-Azhar yang terkenal sebagai salah satu universitas Islam tertua di dunia. Di Spanyol pada masa kejayaannya, Al-Andalus atau Spanyol Islam menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam di Eropa. Rusia memiliki warisan keislaman yang kaya, termasuk kontribusi dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Istanbul sebagai ibu kota kekaisaran Utsmaniyah, Istanbul menjadi pusat Islam di dunia pada masa kejayaannya, menggabungkan warisan budaya Islam dan Kristen. Damaskus adalah salah satu kota tertua di dunia dan memiliki warisan Islam yang kaya, termasuk masjid-masjid bersejarah dan situs-situs penting. Secara keseluruhan, pusat-pusat peradaban Islam ini mencerminkan keberagaman, inovasi, dan kontribusi yang luar biasa terhadap peradaban manusia secara keseluruhan. Meskipun masa kejayaan mereka mungkin telah berlalu, warisan mereka tetap hidup dan berkembang hingga saat ini. Sekian berarti presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab dari 4 orang penanya. Tadi dijelaskan bahwa peradaban Islam di Damaskus mengalami kejayaan dan mencapai banyak kemajuan. Coba sebutkan apa saja kejayaan dan kemajuan yang diraih pada peradaban tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rangga Arya Destarata dari kelompok 2. Pertanyaannya untuk Putri. Pertanyaannya berupa bagaimana sikap toleransi agama berkembang di Mesir. Lantas bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan minoritas agama seperti Yahudi dan Kristen. Lalu apakah mereka dapat diklasifikasikan sebagai ahlul dhimmah, yang berarti mereka dilindungi oleh hukum Islam dan diizinkan untuk menjalankan agama mereka secara bebas. Oke, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Weni Kirina Malamsa dengan mengisi 03 dari kelompok 2. Bertanya untuk Yuri. Pertanyaannya, dari semua peradaban Islam yang telah dijelaskan, apa yang membuat peradaban Islam menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan dan perdagangan yang masa budayanya ini jaya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang teman-teman berikan pada kelompok kami. Mulai dari Anda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa peradaban Islam di Damaskus mengalami kejayaan dan mencapai banyak kemajuan. Dan apa saja kejayaan dan kemajuan yang dialami pada peradaban itu? Jawabannya, Damaskus sebagai salah satu kota tertua di dunia memiliki sejarah yang kaya akan kejayaan dan kemajuan peradaban. Beberapa pencapaian penting termasuk menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan tinggi di Timur Tengah selama berabad-abad, pengembangan seni arsitektur yang menaklukkan seperti Masjid Umayyah dan serta kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan agama
sebagai ibu kota Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Setelah saya akan menjawab pertanyaan tadi, bagaimana sikap toleransi agama berkembang di Mesir? Lantas, bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan minoritas agama seperti Yahudi dan Kristen? Jawabannya adalah sikap toleransi agama di Mesir berkembang melalui berbagai cara dan tradisi yang telah dipraktikkan sejak lama. Salah satu contoh adalah tradisi memasang lampu hias terus di depan rumah atau di jalanan yang dilakukan oleh masyarakat Kristen Koptik Mesir sebagai bentuk toleransi dan kesadaran terhadap bulan Ramadan. Pertanyaan sempurna lagi, apakah mereka dapat diklasifikasikan sebagai ahli iman yang berarti mereka dilindungi oleh hukum Islam dan diizinkan untuk menjalankan agama mereka seperti itu? Jawabannya, iya betul. Pada masa keberadaan Islam di Mesir, Kristen dan Yahudi dapat diklasifikasikan sebagai ahli iman. Ahli iman adalah orang-orang yang tidak beragama Islam seperti Kristen, Yahudi, Buddha, Katolik dan agama-agama lainnya yang berada di bawah dukungan edukasi. Apakah saudara sudah memahami pengertian yang saya berikan? Pertanyaan ketiga, saya menjawab pertanyaan dari ini, di mana pertanyaannya yaitu dari semua peradaban Islam yang telah dijelaskan, apa yang membuat peradaban Islam menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan dan perdagangan pada masa penjajahan? Jawabannya yaitu ada beberapa faktor yang menjadikan peradaban Islam sebagai pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan dan perdagangan. Pertama yaitu warisan kebudayaan Arab. Peradaban Islam diawali dengan munculnya Islam di Arab Saudi. Arab memiliki warisan kebudayaan yang kaya, termasuk bahasa Arab yang menjadi bahasa suci dalam agama Islam. Yang kedua, toleransi agama. Salah satu ciri khas peradaban Islam adalah toleransi agama. Pada masa kejayaannya, umat Islam memberikan perlindungan dan kebebasan beragama kepada non-Muslim. Yang ketiga, sistem pendidikan yang maju. Peradaban Islam memiliki sistem pendidikan yang maju pada masanya. Universitas Islam seperti Universitas Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, dan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan. Yang keempat, perdagangan dan jaringan ekonomi. Peradaban Islam memiliki jaringan perdagangan yang luas, termasuk jalur perdagangan darat dan laut yang menghubungkan Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Yang kelima, inovasi dalam ilmu pengetahuan. Peradaban Islam memberikan kontribusi signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang keenam, pusat kebudayaan dan seni. Peradaban Islam menciptakan pusat kebudayaan dan seni yang berkembang. Contohnya adalah kota-kota seperti Cordoba, Granada, dan Baghdad yang menjadi pusat seni, sastra, musik, dan arsitektur yang indah. Demikianlah jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raisa. Pertanyaannya adalah, peradaban Islam di Baghdad dimulai dari tahun berapa dan bagaimana awal mula Islam masuk ke Baghdad? Awal mula Islam masuk ke Baghdad yaitu pada tahun 637 Masehi. Yang saat itu pasukan kekhalifahan Arab Islam dipimpin oleh Panglima Besar Sa'ad bin Abi Waqqas yang berhasil menguasai seluruh wilayah kerajaan Persia. Kemudian
Kota Baghdad ini didirikan oleh Khalifah Al-Mansur, yaitu pada tahun 754 sampai 775 Masehi. Pada tahun oleh Khalifah kedua pada Daulah Bani Abbasiyah. Menurut catatan sejarah, kota Baghdad telah dihuni oleh manusia sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Daerah ini merupakan bagian dari kerajaan Babilonia kuno dari tahun 500 sebelum Masehi hingga tahun 600 sebelum Masehi. Daerah ini secara bergantian dikuasai oleh kerajaan Persia, Yunani, dan Romawi. Setelah kedatangan Islam, bangsa Arab menguasainya. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Peradaban Islam yang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan pada masa kejayaannya karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, yakni antara lain warisan kebudayaan Arab, toleransi agama, sistem pendidikan yang maju, perdagangan dan jaringan ekonomi, inovasi dalam ilmu pengetahuan, dan pusat kebudayaan dan seni. Damaskus sebagai salah satu kota tertua di dunia memiliki sejarah yang kaya akan kejayaan dan kemajuan peradaban. Beberapa pencapaian penting termasuk menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Timur Tengah selama berabad-abad. Pengembangan seni arsitektur yang menakjubkan seperti Masjid Umayyah dan Istana Azam, serta kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan selama masa kejayaannya sebagai ibu kota kekhalifahan Umayyah dan Bani Abbasiyah. Sikap toleransi agama di Mesir berkembang melalui berbagai cara dan tradisi yang telah dipraktikkan sejak lama. Salah satu contoh adalah tradisi memasang lampu hias panos di depan rumah atau di jalanan yang dilakukan oleh masyarakat Kristen Koptik Mesir sebagai bentuk toleransi dan kesadaran terhadap bulan Ramadan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dimaklumi. Saya mengisi, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.